keras. Ini penanganan yang sangat strategis untuk tim SAR. Ya, sementara informasi dari warga sekitar ada korban yang terbentur kepalanya dan ada satu orang sudah hamil yang sedang dievakuasi oleh tim siaga banjir RW 12. Oh, bisa dilalui. Oh, kita ke jalur ini. Kita prediksi seperti itu. Nah, selanjutnya listrik yang paling utama. Ya, saya waktu itu jam 1 malam, jam 2 malam di daerah Condet itu air udah seatap. Ada orang tua di atas genteng. Cuman listrik udah nempel. Saya bilang mohon izin Pak RW, Pak Lurah, matikan dulu, baru kita evakuasi. Bapak kan tim rescue, tim rescue juga manusia. Dalam pemakaian kelistrikan terjadilah api karena di situ ada unsur pemantiknya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita berhubungan dengan penanggulangannya. Sudah terjadi api nih, terus bagaimana sih menanggulanginya? Gitu. Ya, kita harus menghilangkan dari 3 unsur tersebut. Ini kita pakai mesin, dia ada kopelnya itu dia ada tangkinya juga, dia ada pakai bensin, sama oli ada selangnya. Nah, kita kalau perahu itu kita harus pakai life jacket. Bisa berenang nggak bisa berenang kita harus pakai life jacket karena ya ini buat keamanan kita. Karena kalau di air kalau kita nggak pakai life jacket kita pasti akan tenggelam. Tapi kalau kita pakai life jacket kita akan lebih aman. Dan juga sini ada tali lempar. Ini buat kita nolong juga. Kalau ada korban, kita lempar kita lempar aja, dia akan pegang ini. Kita akan tarik.
ya kan? Nah, jadi pada proses pengambilan media pemadaman kita, seakan kita tetap muka, wajah, dan badan kita terlindung. Ya, ini adalah suatu agenda simulasi tanggap bencana terhadap masyarakat. Jadi kita tahu bahwa Indonesia negara bencana, terutama di kawasan kota Jakarta ini yang rentan terjadi banjir dan kebakaran. Sebab itu kita memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi bagi masyarakat setempat maupun ke pelajar untuk mengetahui bagaimana penanganan kalau terjadi banjir, bagaimana evakuasinya, bagaimana penanganan darurat untuk medisnya, dan bagaimana penanganan untuk pemadaman api. Nah, ini edukasi ini memang disyaratkan warga sekitarnya dan pelajar itu mengetahui, sehingga kalau kejadian kita mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau sudah terjadi warga dan pelajar terutama tanggap terhadap bencana. Dalam arti tanggap, tahu apa yang harus dilakukan, ya bukan gagap. Kalau gagap selama ini saya tanya warga tidak tahu apa-apa yang harus dilakukan, alurnya pun seperti apa, penanganan seperti apa. Nah, disinilah tugas kita bersama, ya, kami dari relawan Human Initiative dan BPBD dan Damkar itu melaksanakan edukasi kepada masyarakat agar tahu bagaimana tanggap terhadap bencana ini. Tadi kami dan Damkar BB dan relawan itu memberikan pertama edukasi, yang kedua memberikan alur informasi harus kemana jika terjadi banjir, terjadi kebakaran, itu informasinya kemana dan minta bantuan ke siapa. Nah, makanya di sini pentingnya edukasi dan nomor-nomor penting yang harus diketahui warga setempat. Misalnya 112 itu BPBD, 113 itu ini ya Damkar, 115 itu Basarnas, itu harus punyai, dan kepolisian ya. Terutama, nah itu harus punyai sehingga warga pun kalau ada terjadi satu bisa cepat ditangani. Itu yang kita harapkan. Adanya edukasi ini, ya mudah-mudahan kita tidak bisa menghambat bencana, ya, tapi kita bisa mengurangi dampak atau risikonya yang kita harapkan. Ya biasa jadi ada korban, sekarang tidak ada korban, walaupun ada kerugian. Itu yang kita harapkan ke depan sih seperti itu. Jadi terus-menerus latihan seperti ini, edukasi seperti ini diberikan ya baik oleh masyarakat, ya baik dari pemerintah maupun swasta seperti ini, sehingga kalau ada kejadian, saya katakan tadi, masyarakat itu lebih tanggap terhadap bencana. Ya kita tidak bisa menghambat bencana, tidak menghalangi bencana, tapi kita bisa mengurangi dampaknya. Itu kita harapkan. 2, 3, ayo. Ya, langsung bawa klinik ke pos medis. Baik, ini.